Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ismail, NPM 192191028 dari kelas 2 Avengers. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka dasar kurikulum 2013. Adapun pembahasannya, ke satu, apa itu hakikat kurikulum 2013? Apa itu landasan kurikulum 2013? Bagaimana prinsip kurikulum 2013? Bagaimana standar kurikulum 2013? Apa itu standar nasional pendidikan? Baik, langsung saja. 1. Hakikat kurikulum. Kurikulum 2013 adalah penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi yang menyempurnakan standar kompetensi lulusan dengan dikembangkan sesuai tuntutan kekinian Indonesia dan masa depan sesuai kebutuhan. Penyempurnaan standar isi diuraikan atas kecukupan dan kesesuaian dengan kompetensi, menyempurnakan standar proses dengan merancang berbasis kompetensi dengan pendekatan saintifik. Perubahan kurikulum 2013 berwujud pada standar kompetensi lulusan, materi, proses, dan penilaian yang komprehensif. Penjelasan hakikat perubahan kurikulum 2013 menurut Kemendikbud tahun 2013. Yang ke-1, kompetensi lulusan dapat terkonsumsi dengan holistik, didukung oleh semua materi dan mata pelajaran, terintegrasi secara vertikal maupun horizontal. Kedua, ada materi, dikembangkan dengan berbasis kompetensi sehingga memenuhi aspek kesesuaian dan kecukupan. Ketiga, ada proses, berorientasi pada karakteristik kompetensi yang berwujud. Yang ke-1, sikap menerima, menjalankan, menghargai, mengamalkan. Kedua, ada keterampilan, mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, mencipta. Yang ketiga, pengetahuan, mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Selanjutnya, menggunakan pendekatan saintifik, karakteristik kompetensi sesuai jenjang SD, tematik terpadu SMP, tematik terpadu IPA dan IPS, dan mata pelajaran SMA, tematik dan pelajaran, mengutamakan discovery learning dan project based learning. Keempat, ada penilaian berbasis tes dan non-tes, menilai proses dan output dengan menggunakan authentic assessment atau mengukur tingkat berpikir dari rendah hingga tinggi dan proses kerja siswa atau subjek didik. Yang selanjutnya, penilaian raport, memulai penilaian kuantitatif tentang pengetahuan dan deskripsi kualitatif tentang sikap dan keterampilan kecukupan. Yang selanjutnya adalah landasan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan ketentuan yuridis yang mewajibkan adanya pengembangan kurikulum baru, landasan filosofis, dan landasan empirik. Landasan yuridis artinya ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum dan yang mengharuskan adanya pengembangan kurikulum baru. Landasan filosofis adalah landasan yang mengarahkan kurikulum pada manusia, apa yang akan dihasilkan kurikulum. Landasan teoretik memberikan dasar-dasar teoretik pengembangan kurikulum sebagai dokumen dan proses. Landasan empirik memberikan arahan berdasarkan pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku di lapangan. 1. Landasan yuridis. Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Setelah isi lebih lanjut, pengembangan kurikulum 2013 diamanatkan oleh Rencana Pendidikan Menengah Nasional. Landasan yuridis pengembangan kurikulum 2013 lainnya adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia tahun 2010 tentang pendidikan karakter
pembelajaran aktif dan pendidikan kewirausahaan. Kedua, landasan filosofis. Secara singkat, kurikulum adalah untuk membangun kehidupan masa kini dan masa yang akan datang, yang dikembangkan dari warisan nilai prestasi bangsa di masa lalu, serta kemudian diwariskan serta dikembangkan untuk kehidupan masa depan. Selanjutnya, landasan empiris. Pada saat ini perekonomian Indonesia terus tumbuh di tengah bayang-bayang resesi dunia. Momentum pertumbuhan ekonomi ini harus terus dijaga dan ditingkatkan. Generasi muda berjiwa wirausaha yang tangguh, kreatif, jujur dan mandiri sangat diperlukan untuk memantapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Selanjutnya ada prinsip kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum didasarkan pada prinsip-prinsip berikut. Yang ke-1, kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran, karena mata pelajaran hanya merupakan sumber materi dalam pembelajaran untuk mencapai kompetensi atas dasar prinsip tersebut. Maka kurikulum sebagai rencana adalah rancangan untuk konten pendidikan yang harus dimiliki oleh seluruh peserta didik setelah menyelesaikan pendidikannya di satu satuan atau jenjang pendidikan. Kurikulum sebagai proses adalah totalitas pengalaman belajar peserta didik di satu satuan yang dirancang dalam rencana dan hasil belajar. Dan hasil belajar adalah perilaku peserta didik secara keseluruhan dalam menerapkan programnya di masyarakat. 2. Kurikulum didasarkan pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan jenjang pendidikan dan program pendidikan sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai wajib belajar 12 tahun. Maka standar kompetensi lulusan yang menjadi dasar pengembangan kurikulum adalah kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses pendidikan selama 12 tahun. 3. Kurikulum didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi. Model kurikulum berbasis kompetensi ditandai oleh pengembangan kurikulum berupa sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, keterampilan psikomotorik yang dikemas dalam berbagai mata pelajaran. Kompetensi yang termasuk pengetahuan dikemas secara khusus secara mata pelajaran. Kompetensi yang termasuk sikap dan keterampilan dikemas dalam setiap mata pelajaran. Memperhatikan prinsip penguatan atau organisasi horizontal dan keberlanjutan atau organisasi vertikal, sehingga memenuhi prinsip akumulasi dalam pembelajaran. 4. Kurikulum didasarkan atas prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk kompetensi dasar dan dapat dipelajari dan dikuasai setiap peserta didik sesuai dengan kaidah kurikulum berbasis kompetensi. 5. Kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dan kemampuan dan minat. Yang ke-6, kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik berada pada posisi sentral dan aktif dalam belajar. Ketujuh, kurikulum harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni. Kedelapan, kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan pendidikan, tidak boleh memisahkan peserta didik dari lingkungannya, dan pengembangan kurikulum didasarkan kepada prinsip relevansi pendidikan dengan kebutuhan dan lingkungan hidup. 9. Kurikulum harus diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pemberdayaan peserta didik untuk belajar sepanjang hayat dirumuskan dalam sikap, keterampilan, dan pengetahuan dasar yang dapat digunakan untuk mengembangkan budaya belajar. 10. Kurikulum didasarkan kepada kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Yang ke-11, penilaian hasil belajar ditujukan untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian kompetensi. Instrumen penilaian hasil belajar adalah alat untuk mengetahui kekurangan yang dimiliki setiap peserta didik
atau sekelompok peserta didik. Selanjutnya struktur kurikulum. Berdasarkan PP 32 tahun 2013 tentang perubahan atas PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan pasal 1 butir 17 pengertian kerangka dasar menyatakan bahwa tatanan konseptual kurikulum yang dikembangkan berdasarkan standar nasional pendidikan, isi dan fungsi yuridis sesuai dengan standar nasional pendidikan yang digunakan sebagai satu acuan pengembangan struktur kurikulum pada tingkat nasional, kedua acuan pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah, ketiga pedoman pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Inti kompetensi dasar muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajar. Satu, kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Dua, kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran, pengalaman belajar, atau mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti. Tiga, muatan belajar. Muatan pembelajaran pendidik anak usia dini berisi program pengembangan pribadi anak. Selanjutnya ada beban belajar. Beban belajar dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu untuk masa belajar selama 1 semester. Selanjutnya ada standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan atau SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian definisi SNP jika berpedoman ketentuan umum dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Sisdiknas. Selanjutnya ada gambaran umum standar nasional. Semoga 8 lingkup yang telah disampaikan secara umum di atas telah ditingkatkan secara berencana dan berkala oleh semua lembaga pendidikan Indonesia. Adapun kesimpulannya, kurikulum 2013 adalah penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi yang menyempurnakan standar kompetensi lulusan dengan dikembangkan sesuai tuntutan kekinian Indonesia dan masa depan sesuai kebutuhan materi, dikembangkan dengan berbasis kompetensi sehingga memenuhi aspek kesesuaian dan kecukupan, mampu mengakomodasi konten. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.